bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang pastinya insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ibu, ibu, kedengaran di suaraku bu? Kedengaran juga suara tak cerita ibu? Ada yang tanya saya, ibu bilang Ustaz, sampai kapan pi orang ini pakai masker Ustaz? Mana pinapa aja masker tahu Ustaz? Maka dah ibu, iya patuna aja masker tahu ibu. Kau aja kisi mata macurita kau macerami Ustaz Ibu, ibu, itu masker dua gunanya ibu. Pertama untuk protokol kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona. Tadi sudah disampaikan oleh kakanda saya. Yang kedua ibu, yang paling penting, masker gunanya untuk protokol keimanan, menjauhkan kita dari yang namanya virus Honda. Harganya Honda pak, ibu, dunia motor, dunia auto. Apa itu Honda? Hobi nokok nadari. Tidak ada di sini bu. Tidak ada ibu. Tidak ada yang mengaku. Oleh karenanya bu pakai masker, tak pakai masker ibu. Nah bilang kita Ustaz tidak pakai masker, iya. Saya disuruh ke ceramah. Kita kenapa disuruh dipakai masker? Itu masker gunanya ditutup mulut akhir. Jangan cerita, itu maksudnya. Betul? Jadi sebagai bu ya, jangan cerita bu ya. Ibu, apa namanya kasih suara aku? Ya, mulai dari pagi ceramah nikah di Segendis, kemudian pesantren lagi ceramah nikah, kemudian dubur keturupan dan lagi, kemudian kembali lagi ke Segendis, kemudian pergi lagi ke Salambai. Jadi ibu minta tolong makasih ibu, jangan kirim ibu ya. Saya lihat ini ibu, kayaknya bukan fokus sama saya, kayaknya fokus sama telur. Tadi saya duduk di dekatnya pohon telur, tapi saya menjauh. Nah sahabat teroma kamu, saya teroma duduk di dekatnya pohon telur. Kenapa? Pernah di Sulawesi ada ustadz yang diundang ceramah, ustadz dari Holmas, Polewali Mamasa, Holman sekarang, diundang ceramah di Sidrap. Kebetulan ustadz itu lagi di dekat pohon maulid, pohon telur. Tiba-tiba datang rombongan ibu-ibu dari belakang. Amma berebutan telur dek naik stasi. Apa yang terjadi ibu? Kaki kanan maju ke depan, najulek kayu stasi. Kaki kiri tinggal di belakang. Ambil telur, baraka. Maka dia ustaz ibu ini malah baraka, dia malah
Jadi saya menjauh jangan tahu. Jangan sampai terjadi demikian. Insya Allah orang-orang Islam ini insya Allah tertib. Dan betul ibu, betul. Matu kita. Berbicara masalah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua bicara Pak Ibu. Dua bicara. Pertama kita bicara agama, yang kedua kita bicara adat, ya, budaya. Kapan itu bicara agama? Nasabah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukti kecintaan kita, kebahagiaan kita akan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia dengan kelahiran Nabi itu adalah perintah agama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam firman Allah dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Terhadap anugerah dan rahmat Allah, hendaknya mereka semua bergembira. Oh Ibu, kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Nasabairu Nabi tak pamaselo sina alami. Kayak dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tapi Ibu, ekspresi kegembiraan, cara membuktikan kegembiraan itu masuk kategori bicara adat. Contoh angkat telur, angkat panteng, itu adat semua. Ada tosi bertuangan na yerot telur Ustaz. Ada bertuangan na yerot telur. Saya mau tanya dulu panitia masjid. Mana panitia masjid? Kira-kira salat berjamaah begini juga banyak ya Pak? Nah, kenapa pada kalau maulid banyak orang datang? Ya kenapa itu? Kenapa lagi kalau maulid? Apa? Coba anak mulai. Sekali setahun baru bisa dapat ember. Kalau mau ke ember banyak di pasar. Tapi tentu embernya maulid, telurnya maulid itu berbeda. Kenapa orang rebutan mengambil telur? Nasabah minta barangkah. Karena satu telur yang di masjid berbeda dengan 1000 telur yang ada di rumah. Betul? Jadi nanti Bu, kalau ada didapat telur, kasih makan menata. Tapi jangan hanya disuruh makan, tapi suruh niat anak tanah. Ini telur maulid, memagi-magi engkau mengambil akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu nama digaga Pak Ibu. Adat kita sandingkan dengan agama. Yang penting jangan sampai adat merusak agama. Jadi ini terlalu senung-senungan. Ya. Jadi tidak mengapa bersanding antara agama dan adat. Tapi nawati gara-gara adat nasolani agamanya. Contoh, Ibu, contoh. Biasa dari apa kali biasanya kalau ada pernikahan, biasa tuh nalatupuran ipan nikah tinggi, maka diumumkanlah oleh MC-nya dengan mengatakan,
acara selanjutnya Mapasi Karawang. Iya biasa Pak. Lalu kayak Pasi Karawang, maka ada aja namun Pasi Karawang, iya apa mak Karawang? Sehingga apa yang terjadi? Dibawalah mempelai laki-laki masuk ke kamarnya perempuan. Iba turutoni boti makin raya makadana, koang kay mati lakaimu, tetap pemagati na pemuleja po panalakaimu. Coba, ini contoh adat yang melanggar agama. Magi baru-baru sudah dinikahkan malu rata di kolakaina. Mana kain suruh lejai popana, maga di kota nia popana leja, maga di kota salah lejai bu, tengah popana leja. Nagana pada, la haula wala quwwata. Tidak ada dalil dan upaya, maka sholat. Betul? Maksudnya itu, kalau datang suamimu cepat kau berdiri, nah ambil tangannya suamimu, cium tangannya, kemudian kamu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian niatkan dalam hati, berdoa minta kepada Allah, Tuhan, jangan engkau pisahkan aku dengan suamiku tercinta pada Toha, tidak pernah terpisah dua kalimat syahadat. Ibu, betul ibu? Dua kalimat syahadat itu nama sarang antara Allah Muhammad dengan kana sarang. Maka dia ibu-ibu awe terlambat Ustaz. Angkana apo? Apo tak kona tapak dulu. Anak tak tapak dulu ibu. Apa terlambat ini? Tapi tidak apa-apa. Setiap selesai sholat, cium tangannya suami, lalu kemudian berdoa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ibu, oh ibu, yang penting jangan disuka manokok. Doakan selalu suami, jangan selalu dimarah-marahi suami tak. Coba dia itu muka-muka suami tahu kasihannya semua dia. Hadirnya insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Barazanji, di situ diceritakan tentang kisahnya Rasulullah SAW. Dikisahkan tentang sosoknya Rasulullah, baik secara fisiknya Rasulullah maupun akhlaknya Rasulullah, itu diceritakan semua dalam Barazanji. Jadi luar biasa itu doanya Barazanji bu. Barakahnya itu Barazanji. Tidak ada doa yang paling cepat diterima sangadin napa doangan na Barazanji. Betul Pak? Coba kalian pikir kiri. Napa ibadah padoangan nakatalan nasulende, nasumanue, sokot, tolong kamana. Napa baca padoangan na? Kira-kira ada di sini bapak-bapak pernah dipanggil Barazanji, napa dia ada nandre? Tidak ada makanan, pernah Pak? Tidak ada. Itu salah satu itu makna warakatnya Barazanji. Dalam kitab Barazanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barazanji, yang dibacakan tadi anak-anak kita, di situ ada dikatakan begini: وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا لا ذات وسلوكا
Naya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruba kaukanan malabjusin nawatakalina henrengi malabjukoisinin na ampekirona. Secara fisik dia sempurna, secara akhlak dia paripurna. Ibu, saya mau tanya ibu, siapa nabi yang paling tampan ibu? Siapa? Kurang disentuh. Mau ketemu Nabi Yusuf bu? Tengah-tengah ini wajahnya Ustaz. Jauh berbeda daripada TV bu. Jauh berbeda ibu. Setampan-tampannya Nabi Yusuf, ternyata masih jauh lebih tampan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100% ketampanan yang diciptakan oleh Allah, 25% tawanan Nabi Yusuf, 25% tawanan sinina kupatawe yang kari lebut na lino. Nabagi-bagi lagi orang Korea, orang India, Amerika, Inggris, katong itu selambayin kemarin bro. Itu hanya 25% ibu. Sedangkan Nabi Yusuf sudah mengambil 25%. Berapa sisanya? 50. Ternyata 50% itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ibu, Nabi Yusuf lewat di bawah terik matahari masih kelihatan bayang-bayangnya, termasuk stase kebayang-bayangnya. Di sini ada tidak ada bayang-bayangnya kalau di bawah terik matahari ada? Pak, angkat gue. Tidak muncul bayang-bayangnya di bawah terik matahari ada? Kau mengaku bilang saya Ustaz, boleh kok. Tapi baginda Rasulullah lewat di bawah terik matahari tidak kelihatan bayang-bayangnya. Kenapa? Karena ternyata cahaya yang terpancar dari dirinya Rasulullah itu lebih besar dibandingkan cahaya yang terpancar dari sinar matahari. Ia kesalahannya kalau kita bersalawat dulu biasanya mahal yang Bapak ada itu salawat di asyrakat begini-begini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sunuri. Apa artinya ibu? Apa artinya bu? Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atasnya cahaya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah ibu, keringatnya Rasulullah disebutkan dalam Balal Zanji
maka daya rebusan nabita putih bening bagaikan kristal dan harumnya mengalahkan harum-haruman kasturi. Itulah sebabnya biasanya kalau Rasulullah tertidur, ada sahabat mengambil botol lalu kemudian memasukkan keringatnya Rasulullah. Ketika ditanya, mengapa engkau mengambil keringatku? Untuk apa itu keringatku? Maka sahabat Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, aku belum pernah menemukan wangi-wangian mengalahkan baunya, harumnya keringatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah tertidur keringat, sahabat ambil kain, sahabat ambil kapas, lalu kemudian membasahi dengan keringatnya Rasulullah, dimasukkan ke dalam air, lalu dikasih minum anak-anak. Narek kumalasay anak ina sabab barakatna husna nabi tak langsung sembuh. Ibu, oh ibu, sama keringatnya bapak di rumah ibu. Sama ibu. Nggak bilang Ustaz, sama Ustaz. Kalau sama ibu pulang dari sini, bapaknya tidur ambil kapas, kemudian basah dengan keringatnya bapak. Kau perlu pas kawan kalepana, masukkan ke dalam air, kasih minum anaknya. Insya Allah 5 menit kemudian mencret. Masih mau bilang sama keringat kita dengan Rasulullah. Rasulullah basyarun la kal-basyar. Rasulullah itu adalah manusia, tapi berbeda dengan manusia secara umum. Berbeda. Tapi anehnya ibu, sedihnya ibu, ketika saya bertanya kepada anak-anak kita saat ini, oh anak, siapa idolamu nak? Serentak mereka menjawab, Raffi Ahmad. Perempuannya ditanya, laki-lakinya lagi ditanya, siapa idolamu nak? Nikita Willy. Siapa idolamu nak? Lee Min Ho. Harusnya ibu, pak, kalau anak-anak kita generasi muslim, harusnya ketika ditanya, siapa idolamu? Siapa yang paling tampan? Siapa yang kau cintai? Harusnya yang keluar dari dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya Pak Ibu, tantangan anak muda kita sekarang, tantangan anak-anak kita sekarang lebih besar dibandingkan tantangan kita dahulu. Betul tadi tidak kata oleh kakak bahwa tantangan anak kita sekarang Pak Ibu, HP. HP. Dulu anak-anak kita kalau belajar tidak boleh pegang HP. Sekarang harus pakai HP. Harus daring. Lama-lama miring. Ibu, mau katanya. Oh ibu, mana yang paling kita sayang ibu? Suami tak atau HP tak? Ibu jawab dengan jujur ibu. Mana yang paling kita sayang ibu? HP tak atau bapaknya? Ma HP? Tak, dengar itu pak. Dengar, bilang HP. Saya ulang ibu. Jangan kecewakan saya ibu.
Mana yang paling kita sayang, Ibu? Hapeta atau suamita? Amin. HP, Pak. Kalau begitu Pak jawabannya istri Pak, Sapar di Bemor. Agar Bemor ini Monri. Masa kita siapa yang paling bersayang? Mana HP, Bapak, HP. Yang memang buktinya seperti itu, Pak. Buktinya seperti itu. Buktinya apa, Pak? Buktinya ibu-ibu lebih sering pegang HP-nya dibanding tangannya suaminya. Lebih sering natap HP-nya dibanding dia tangkap wajah gantengnya suaminya. Betul, Ibu? Saya mau tanya lagi. Saya kira tadi itu yang terjadi saat ini adalah kenakalan remaja. Ternyata kenakalan juga orang tua terjadi. Padahal harusnya tadi saya tunggu sekali jawaban. Oh, pastilah suamiku sampai di saya. Serentak, Pak, serentak. Ibu, saya mau tanya lagi. Banyak-banyak pertanyaan ini, banyak sekali kesalahannya. Mana yang paling kita sayang, Bu? HP-ta atau anak-ta? Dia bawa dia anak-ta. Dan kalau ibu bilang anak Ustaz paling sayang membeli. Karena kenapa? Kalau bersamaan bunyi, Bu, HP tak menangis anak tak, mana yang dulu diangkat? HP. Bapak Moni HP teriak naik, weh pakai teri. Moni HP. Betul, Ibu? Pantas musuhan anak tak. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau ada HP tak, Ibu, kemudian nama ini anak tak, apa nasulannya HP tak? Marah apa tidak, Bu? Marah besar. Marah. Pertanyaan selanjutnya. Anak tak main HP, Bu, nonton Facebook, YouTube, main TikTok, bahkan masalah anak tak. Kira-kira, Ibu, ada di sini orang tua yang ambil HP-nya. Kapan ada yang boleh HP-nya? Kurang ajar ini HP ini. Nah, rusak anakku. Ada di sini. Gerak daleng. Tidak. Jadi bidik makmur Pak duri anak ini. Anak-anak kita sekarang, Pak, meskipun tidak keluar rumah, di dalam kamar saja mereka sudah bisa berzina. Di dalam kamar saja sudah bisa berzina. Sekarang sudah ada yang namanya video call. Sudah ada yang namanya chat-chatan. Anak-anak kita sekarang masih kecil, sudah pintar pacar-pacaran. Betul? Di dalam kamar dia WA pacarnya, nah bilang, di mana tuh mami? Nah bilang di rumah papi. Panggil
papi mami. Sekalinya sudah menikah, bukan lagi papi mami. Ada pada maka dari oh papi je. Lagi yang suaminya, maka pemaminya. Kenapa seperti itu? Nasabah sayang akan lupa. Sayang anak darah lupa. Karena setelah menikah hilang cinta dan kasih sayangnya antara suami dan istri. Di dalam kamar sudah pintar bikin puisi, tak dapat kugambarkan lebaran jantungku. Jariku menari-nari mengetik WA, ingin ku ucapkan betapa besar sayang kepadamu. Nasabah maku di bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? I love you, you love me. I and you, lope-lopean. I miss you, you miss me. I and you, mimisan. I belong to you, you belong to me. I and you, bolong-bolongan. Peribahasa anak boleh. Ibu, apa bedanya mobil tabrakan sama mobil? Sembawa anak darah nakal lolos lepo. Apa bedanya, Bu? Nah, anak muda bertanya, anak muda. Apa bedanya mobil sama mobil tabrakan sama pemuda-pemudi tabrakan? Apa bedanya? Bedanya oto si bawa oto sila po makot po lalim. Tapi ko anak darah nakal lolos sila po. Nakal po sa liyon. Di nakal po sa makuntuy. Oleh karenanya Pak Ibu, karena melihat tantangan anak-anak kita yang luar biasa, bahkan bukan hanya anak-anak kita, Medina dan lain, maka tidak ada jalan lain kecuali ajarkan anak-anak kita tentang agama, ajarkan anak-anak kita tentang akhlak kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak-anak kita untuk banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah nalekodeta perhatikan yang agamanya nata Pak Ibu dapat rasa kita sore Allah Ta'ala. Namun rezeki masempayang, namun rezeki mengaji, makulik-kulik kimende tanah muka. Tapi engkau nata kita pakuri agama, napan rasa kimatu yang sore Allah Ta'ala. Karena ada nanti orang tua Pak Ibu sudah dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah. Nakanya dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada teriakan anaknya di belakang magada. Ya Allah, jangan dulu kau masukkan orang tuaku ke dalam surgamu ya Allah. Memang marji pematuaku sampaian, marji pematuaku mengaji. Ia makutu kama sampaian nasabah memang dari sini mas sampaian. Di sini marji? Iya. Aku tukang mengaji nasabah memang dari sini mengaji. Mas pematuaku mas sampaian, marji pematuaku mas sampaian. Tapi dia negara pematuaku mas sampaian. Nambahan agama itu Meraji beda. Oleh karenanya Puang, saya minta kehadiranmu ya Allah. Kalaupun saya dimasukkan ke dalam neraka, saya rela. Tapi pancaji widuai toba jadiyaku sebagai kayu bakarku di dalam neraka. Mau Ibu?
Coba. Namun maragi masampayang, maragi mengaji makasih tapi ada anak-anak kita tidak kita perhatikan agamanya, mencari musibah maka disembunyikan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, bisa jadi ada orang tua ibu tega kasih agamana, makurang agamana, bahkan mungkin malas sholat kesama Denis sing masampayang, Denis sing mengaji, tapi naiseng ina pahami makarawe kasih ke anakku utiwi lo pesantrennya magi bisa menjadi anugerah nanti buat orang tuanya, sehingga nanti ada orang tua bisa jadi harus masuk ke dalam nerakanya Allah. Nasabah mega dosa-dosana, makura sempayana, makura pakasibiana, tapi ada anaknya yang dimasukkan di dalam surganya Allah protes kepada Allah. Puan, panggil orang tua saya ya Allah. Mohon jangan engkau siksa orang tua saya di dalam neraka ya Allah. Nasabak dinning itannya dua kepada diaku, maka saya tidak akan paham agama. Gara-gara nama-nama ke pesantrennya, saya pintar agama, saya bisa sholat, saya bisa mengaji. Oleh karenanya, karena jasa-jasanya orang tuaku, masukkan dia ke dalam surga bersamaku ya Allah. Karena surga tidak akan terasa indah tanpa kehadiran orang tuaku ya Allah. Coba anak-anak kita ini, setidaknya kalau anak-anak kita masukkan ke pesantren ibu Pak dek nak bikin sempajanna nasabah pasti masempajangnya nata. Tidak lagi kita pikir mengajinya, nasabah pasti mengaji nata, bahkan makapal Al-Qurannya nata. Anak-anak kita ini paling minimal bacaan Al-Qurannya dalam sehari paling minimal 1 juz dia baca setiap hari, paling minimal. Nah, berapa pahalanya orang yang mengaji bu? 1 huruf kita baca dapat 10 pahala. Betul? 1 huruf kita baca dapat 10 pahala. Jadi kalau membacanya nata alif lam mim. Berapa hurufnya dulu? 3. Anak-anak kita ini bu masih banyak yang belum balik. Pahalanya kemana? Lari semua kepada orang tuanya. Kenapa terlalu huruf kali 10 berapa bu? 30. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya bu? 19 kali 10 berapa bu? 90. Nah ini juga anak-anak tahu masih banyak yang belum lancar bacaannya, masih ada yang belum lancar bacaannya. Yang belum lancar bacaannya justru paling banyak pahala nak kirimkan kita. Paling banyak yang lancar dia baca amma yatasaalun, tapi yang tidak lancar amma yatasaalun. Jangan yang lupa nerbu ada lupa tepu. Coba mana kita di pondok, bandingkan anak-anak kita yang di rumah Pak dengan anak-anak kita yang di pondok. Mana yang paling banyak dia pegang Al-Quran atau HP-nya? HP. Anak-anak kita di pondok mana pernah mereka pegang HP? Tidak pernah. Nah sebab memang dia jaga HP di pondok. Betul ibu? Masukkan. Selamat kena itu Nabi kita adibu auladakum bis-shalah. Pak guru yang anak sempayang. Dia itu nama kena Nabi kita
Adibu auladakum bi matematika. Adibu auladakum bi injilisia. Apakah saya melarang anak-anak belajar bahasa Inggris? Tidak. Bahasa Inggris penting, matematika penting, tapi jangan sampai gara-gara matematika bahasa Inggris gagal agama nata. Nah, sebab kejadian apa kue orang tua lebih banyak fokus untuk kursus bahasa Inggris, matematika dibandingkan diajarkan anaknya tentang agama. Coba tapi pilih Pak Ibu, anak-anak dimasukkan ke TPA, maka majana 10 si ulang. Maka dia tua-tua na soli. Mamay 10 cepu. Tapi kursus bahasa Inggris, maka maja 1 juta silang. Tawaja maka bahasa Inggris pokoknya pintar bahasa Inggris na, pokoknya bisa ke matematika na, sisa na mate. Nasabang jago matematika, macam apa dibagi, mate kemampuan na, kalau dibagi warisan. Jangan kalau untuk mendoakan orang tua, untuk mendoakan diri sendiri tidak bisa. Bagaimana mau doakan orang tuanya? Mereka hanya perhatikan agamanya, agamanya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Tentang ya. Uitay megana mangingituda. Iya mangingito na toto. Iya tu kumingi siruntu si bawangi. Demi bertama sanggarakan doe. Yang paling penting bu salawat. Hidupkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat. Itu salawat banyak sekali gunanya. Salawat banyak sekali gunanya. Benar-benarnya anak tak bacakan salawat. Mau tidur bacakan salawat. Capu-capu ini anak tak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya anak-anak merekam sehingga barakahna salawat dia tumbuh menjadi anak yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, oh ibu, mungkin setia suami ibu supaya terhindar dari penyakit kamata-mata siwa kata-kata. Bacakan salawat. Umat ibu ketengi matanya. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakah salawat. Insyaallah dia menjadi suami yang suci. Bapak-bapak juga. Si mata menunggu. Mama ada di rumah Pak. Ada bangunan Pak. Salawat. Mati mulai ketengi bikinnya. Barangkali salawat besoknya bangun dari tidurnya betul pada mati boleh tidurnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Saya persilakan untuk menutup doa ini. Saya persilakan kepada ayahanda berupa muslim.